ternyata kamu udah gak dianggap ibu sama Aska ya. Dia gak bakal mau jemput kamu. Udah sabar, dia pasti akan jemput saya. Saya udah nunggu 1 jam lebih. Sekarang kamu cari dia sendiri. Saya gak mau bantuin kamu. Maaf, Mama minta jemput sama kamu. Mau bicara apa? Kamu bisa gak sih kalau bicara sama mamamu gak gitu nadanya? Soalnya sepertinya kamu mengulur waktu. Kalau mau ngomong aja sekarang. Apa bedanya sekarang sama nanti? Soal apa? Kamu tahu nggak? Setiap kali kamu bicara sama Mama, nada kamu tuh selalu keras. Dan nada kamu itu bikin Mama sedih. Tapi ya Mama terima karena mungkin itu adalah konsekuensi atas perbuatan Mama di masa lalu. Cuman Mama nggak tahu sampai kapan kamu akan terus begini sama Mama. Masuk mobil. Dari siapa, Aska? Sini Mama telepon. Nggak usah. Kan kamu yang dari tadi mau ngomong. Iya kan kamu lagi nyetir soalnya, biar nggak hilang konsentrasi. Naik. Nggak mau. Ya oke. Maksa banget sih. Iya, Mama perlu bicara sama kamu. Tapi sambil makan siang juga boleh ya. Kita udah lama loh nggak makan siang di luar. Nggak perlu. Ngomong aja sekarang kalau emang penting. Penting banget. Tapi masalahnya Mama lapar. Masa kamu tega sih Mama kamu kena asam lambung? Come on, Mama udah cukup stres nih. Gio sakit. Jangan tega dong sama Mama, ya. Banyak permintaan. Tapi nanti pas makan langsung ngomong ya. Apa tujuan kamu mau ketemu sama saya? Devan lepasin. Devan, kenapa sih kamu bawa aku ke sini ketemu sama Pak Hendra? Udah deh, jangan bawel. Aku nggak mau ketemu sama Pak Hendra. Kenapa, Nay? Takut? Ada gue. Aku nggak mau ketemu sama Pak Hendra. Dia itu jahat. Dia itu... Dia kenapa, Nay? Lanjutin, Nay.
Devan kan deket sama Pak Hendra. Gimana kalau dia bawa aku karena disuruh Pak Hendra? Kita duduk di mana ya? Yang enak makan, terus bisa ngobrol juga. Mau di situ tapi kayaknya kalau deket sama pintu dapur. Udah di sini aja. Kita kesini bukan buat makan, bukan buat hangout. Kita mau ngobrol penting. Oke. Silakan Pak. Nanti aja. But actually Mama haus. Jadi mau lihat menunya. Kamu gak dengar omongan saya? Saya bilang nanti aja. Kok? Maaf ya Pak. Mama agak bingung sama sikap kamu. Bingung. Saya emang kayak gini. Kamu yang ngulur-ngulur waktu. Kamu mau ngomong apa? Ayo sekarang ngomong. Iya. Mama emang ngulur waktu. Rasanya nggak ada yang salah dengan seorang ibu mau ngobrol lebih lama dan ketemu sama anaknya lebih lama. Sedangkan Mama untuk ketemu kamu dan punya waktu berlama-lama sama kamu kayaknya agak sulit. Saya tahu ibu macam apa kamu. Jadi gak usah so drama kayak begini. Dia kenapa, Nay? Lanjutin, Nay. Jangan kurang ajar lo ya. Lu tuh cowok, musuh banget sih. Mau kemana lo? Sini nggak? Cowok musuh apaan sih kayak gitu? Gatolan, anaknya pegang-pegang. Mau kemana? Kamu kenapa? Ayo kalau mau ngomong sekarang. Iya, Mama memang ada yang mau dibicarain sama kamu. Tapi Mama harus kasih lihat kamu sesuatu di handphone. Mau kasih lihat apa sih? Kasih lihat pembicaraan Mama sama Naila. Wait ya, Mama cari dulu. Mana ya handphonenya ya? Kok nggak ada handphone Mama? Wait. Oh iya, di mobil kamu. Pasti jatuh deh di sana. May I borrow the key? Udah gak usah pakai HP. Ngomong langsung aja. Iya, tapi Mama harus kasih lihat kamu sesuatu dan itu adanya di handphone. May I? You don't trust me? Pak Hendra kerahin Devan juga untuk nangkep aku. Aku harus gimana?
Kemana sih Edwin? Saya di belakang kamu. Saya pikir rencana kamu bakal gagal. Saya udah nungguin dari tadi. Sekarang kita ngelakuin apa? Sesuai rencana. Saya udah bawa ini dari tadi. Cepat buka mobil. Kali ini, Aska pasti mati. Tapi saya jamin, rasa sakit yang dia rasain bakal bertahan sampai dia mati. Hingga nafas terakhirnya. Pan, ayo masuk kita bicara di dalam. Tadinya saya mau masuk sama Naila. Naila. Dia ngomong apa? Om sepertinya takut banget sama Naila. Rahasia apa yang Naila tahu, Om? Naila bilang Om orang jahat. Dia pasti tahu sesuatu tentang Om. Rahasia tentang Om, selain perselingkuhan Om dan Tamara. Sepertinya saya harus deketin Naila, supaya saya tahu ada apa lagi yang Om sembunyikan dari saya. Iya, Mas. Tamara, saya sudah tidak tahan lagi. Naila sudah keterlaluan. Dia bikin saya kesal. Dia sudah mengusik saya dengan tingkah laku dia. Kenapa kaget? Nggak apa-apa. Kenapa lama banget sih? Iya kan, cari dulu. Nih, udah ketemu. Apa Aska sempat lihat Edwin? Kayaknya curiga. Tadi katanya buru-buru. Masuk lagi yuk.
Aman kayaknya dari Devan. Aska mau dikorbanin. Jangan-jangan Pak Hendra ngincer Pak Aska. Aduh, nggak diangkat lagi. Giliran penting aja nggak diangkat. Ayo Pak Aska, angkat dong. Naila. Ngapain dia di sekitar kantor Bos Hendra? Aku benar-benar nggak sanggup. Gimana aku bisa menghadapi persoalan ini kalau aku harus kehilangan anakku? Aku udah tahu dan aku pelakunya. Kalau terjadi apa-apa sama Gio, apa aku bakalan mampu kehilangan Aska? Kamu mau ngomong apa sih? Kok makan gak kelar-kelar dari tadi? Ini lagi makan, bentar lagi selesai. Kamu beneran nggak mau makan? Enak loh. Kamu sengaja kan? Biar saya lama-lama di sini. Mana handphone kamu? Saya pengen dengar percakapan kamu sama Naila. Nah itu Mama juga bingung. Perasaan Mama nggak delete apa-apa, tapi nggak ada loh di handphone Mama. Kamu buang-buang waktu saya pergi. Stop. Please stay. Jangan kemana-mana. Please. Kamu kenapa sih, kok aneh banget sikapnya? Ada apa? Edwin, balikin handphone kok. Gantian. Kemarin kan kamu ambil HP saya. Sekarang HP ini di tangan saya. Balikin. Oh, Pak Aska, Bapak di mana Pak? Saya dari tadi nungguin telepon Bapak. Tolong kabari saya Pak, penting. Pak Aska, please jawab. Saya khawatir banget sama Bapak. Ih, balikin Edwin. Kasian banget ya kamu. Panjang lebar ngetik kayak gini tapi nggak dianggap sama Aska. Lagian saya heran ya sama kamu. Kenapa kamu ngebet banget sih sama cowok aku kayak Aska? Hah? Balikin apaan sih? Nggak ada urusan sama kamu. Saya kasih tahu ya. Sebentar lagi dia bakal ghosting kamu untuk selamanya. Edwin maksud kamu apa? Kamu bilang di ghosting selamanya, maksud kamu apa? Edwin! Jawab maksudnya apa? Saya cuma mau kasih tahu kamu. Sebentar lagi Aska bakal tinggal nama doang. Maksud kamu apa? Hah? Cepetan, balikin handphone kok. Gak bakal saya balikin. Saya gak bakal biarin kamu peringatin dia. Lepas saya lah. Enggak, kamu nggak bisa apa-apain Aska. Nggak mau boleh. Au! Copet! Copet, tolong ada copet! Copet, tolong! Nela, udah gila ya kamu? Emang kenyataannya kayak gitu kan? Kamu udah ngambil handphone aku. Balikin. Copet, tolong Copet, tadi yang ngambil handphone aku, Copet! Copet lu ya? Berani lo ngambil cewek? Gue bukan copet ya. Iya bener, dia copet ya. Gue bukan copet ya. Cepet kasih tahu di mana Aska. Lepasin. Enggak, udah gebukin aja, gebukin cepetan. Aduh. Kasih tahu di mana Aska. Pukulin cepet. Stop. Di resto senja malam, Jalan Pela Kenanga. Jangan. Maling ya? Bang, ojek.
Pakai aplikasi, Neng. Nggak usah, langsung aja ya. Ini buru-buru banget. Oh, siap, Neng. Kita ke resto senja malam ya. Siap, Neng. Menurut Mama, kita tuh jarang banget punya waktu berdua kayak gini. Pergi berdua, makan. Ya walaupun sekarang cuman Mama yang makan. But I'm so happy. Mama happy bisa ngobrol sama kamu. Mama tuh lagi stres banget, Aska. Semua kejadian ini bikin Mama ngerti bahwa waktu yang paling berharga itu adalah sama anak Mama. Cukup. Saya nggak mau dengar lagi omong kosong yang keluar dari mulut kamu. Aska, kamu kok ngomong gitu sih sama mama kamu? Mama. Mama yang melantarkan anaknya. Dan sampai kapanpun saya nggak pernah dianggap. Nggak akan pernah dianggap. Aska, Kamu pikir saya nggak dengar? Kalau kamu bilang Gio itu satu-satunya anak kamu yang kamu miliki di dunia ini. Gio itu segalanya buat kamu. Sedangkan saya anak apa? Anak cadangan. Aska, stop. Saya juga nggak akan iri walaupun saya nggak dianggap. Kita pisah udah lama. Lebih baik kita seperti sekarang. Kamu tetap orang asing buat saya. Aska, kamu tuh salah paham, Nak. Dan saya nggak pernah punya ikatan apapun sama kamu. Jadilah mama yang baik buat Gio. Karena saya cukup bersyukur punya adik seperti Gio. Bukan punya mama seperti kamu. Jangan pernah abaikan Gio. Karena kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Ini kandang hewan. Mau apa lagi? Jangan pergi dulu ya. Mama masih mau kamu ada di sini. Terus kamu mau ngapain? Mau ikut saya? Ayo masuk. Ayo cepetan masuk. Hai ma bro. Serem banget nih gue hari ini. Karena gue mau ditraktir sama lo. So, kita mau makan di mana hari ini? Lo telepon Naila dulu deh. Kenapa sih? Lo bikin mood gue berantakan hari ini. Kenapa juga lo mau nyebut-nyebut nama dia? Lo tau nggak? Cewek itu udah bikin Gio kritis di ICU. Kenapa sih? Kenapa lo mau nyari-nyari dia? Lo mau telepon Naila atau enggak? Gue nggak jadi ikut lo.
Mau apa lagi sih? Kamu tuh nggak mau ya ngeluangin waktu sama mama kamu sebentar aja? Sikap kamu tuh aneh. Ya udah, balik masuk ke restoran ya. Mama masih mau ngobrol sama kamu. Aska. Aska. Lepasin. Aska. 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 Mama, berhenti. Makasih ya. Iya. Tante. Tante Tamara kenapa? Kamu ngapain di sini, Nay? Tante. Tante Paska mana Tante? Edwin bilang Paska kesini. Aska baru pergi. Tante kenapa sih Tante? Gak apa-apa, Nay. Beneran Tante. Soalnya Edwin bilang Paska akan kenapa-napa. Sekarang Paskanya kemana Tante? Aska baru aja pergi, Nay. Bang Ojek, sini lagi. Nay, kamu mau kemana? Nay? Anterin saya lagi. Nih, pakai helm nih. Iya. Putar balik cepetan, ikutin mobil tadi. Tante. Ayolah. Ayo Pak, Bapak ngapain sih? Kenapa nggak diangkat ini? Paska, angkat dong. Bang, nyalain cepetan dong. Iya, Neng. Ih. Ayo dong, Paska angkat. Bang, kok malah berhenti sih? Lampu merah, Neng. Mau ditangkap polisi. Lama lagi. Naila, kenapa sih semua orang tarik sama dia? Sekarang Devan juga ikutan. Apa sih kelebihan dia? Dia tuh be aja. Wilona, tunggu. Apaan lagi? Ngapain nyusul gue? Gue gak masalah sebenarnya. Asal lu jangan melakukan kesalahan kayak tadi. Ingat ya, jangan pernah nyebutin nama cewek lain, terutama Naila di hadapan gue. Gue gak suka. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Lo minta maaf dong. Gue bisa maafin lo, asal lo janji gak ngelakuin kesalahan lagi.
Gue tuh cuman sebenarnya dia kesini cuma mau ngambil helm doang. Dasar cowok cuek, jahat, betein. Kamu ngapain sih telepon saya terus? Saya lagi di jalan, tau nggak? Aduh ya ampun, saya lega Pak. Akhirnya Bapak angkat juga. Pak, tolong Pak, Pasca ini dalam bahaya. Edwin sama Mbak Hendra itu mau nyelakain Bapak. Edwin mau ngelakuin apa? Saya nggak tahu, tapi yang pasti Bapak harus hati-hati. Ular! Kenapa saya belum menerima dan mendengar tentang kematian Aska? Saya yakin Aska pasti sudah mati, Bos. Bisa King Cobra bisa membunuh korbannya kurang dari sejam. Ya paling enggak saat ini dia lagi sekarat, Bos. Keterlaluan kalian. Kamu sudah membuat saya jadi pembunuh anak saya sendiri. Bagus. Kamu wajib menerimanya. Karena kamu selalu ngelawan sama saya. Terima atau tidak terima, kamu sudah menjadi pembunuh anak kamu sendiri. Lagi pula, apa yang mesti kamu risaukan? Kan Aska dulu kamu sudah buang, sama saja sekarang. Terlalu kamu, iblis! Kamu dulu membuat saya ngebunuh suami saya, sekarang kamu bunuh anak saya. Kamu nggak sekalian bunuh saya, Hendra, saya! Cari Aska. Saya mau tahu di mana mayatnya. Siap, Bos. Pasca kenapa, Pak? Pasca! Yo, aku tuh bener-bener nggak ngerti. Kenapa sih semuanya mau deketin Naila? Nggak kamu, nggak Aska, dan sekarang Devan.
Dia nyuruh aku buat nelfonin Naila, Gio. Kenapa semuanya mau diambil sama Naila, Gio? Kenapa sih? Apa yang dilihat dari Naila? Dia itu kere, harmless, orang yang gak tahu diri. Dia udah diusir, dimaki. Masih aja dia nongol. Emang bener-bener dia itu muka tembok, yo. Ya ampun, Mbak. Pasiennya sudah sadar. Gio, kamu udah sadar, Gio. Gio, nih aku Ilona. Gio, kamu udah sadar, Gio. Maaf, Mbak. Bisa tolong keluar sebentar? Saya akan panggilkan dokter untuk tanganinya. Baik, suster. Saya keluar dulu. Berhenti. Tolong pegangin. Iya, Pak. Ih. Paska, kenapa, Pak? Paska bangun, Pak. Paska bangun. Ya ampun, Paska digigit ular. Paska harus ke rumah sakit. Stop, Nela. Stop, jangan. Nela, stop. Nela, kamu bisa pingsan, Nela. Nela bangun. Nela bangun. Pak, tolong Pak, tolong bawa cewek itu Pak. Bawa ke rumah sakit sekarang. Sekarang Pak. Wah, ayo Pak ke rumah sakit cepet Pak. Iya Pak. Suster. Ya. Gio udah sadar kan? Ya,
pasien sudah sadar dari koma. Kalau gitu, saya boleh masuk ke dalam lagi kan, Sus? Tunggu dulu sebentar ya, Mbak, sampai dokter selesai memeriksa. Saya permisi. Ya, Sus. Suster! 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 Sini, tolongin. Ada yang digigit ular. Sebentar ya Pak, saya ambil berangkat dulu. Nela bertahan. Cepat, Sus. Bawa dia, Sus. Tapi Bapak juga harus segera ditangani Pak. Nyawa dia segalanya buat saya. Mas, Iya mas. yang punya mobil ini mana ya? Oh, maaf mas, saya nggak tahu. Tapi tadi sih ada yang kegigit ular dalam mobil sini. Ya, misi ya, mas. Aska pasti sekarang udah mati. Kok Bapak berdiri? Saya di sini aja. Gimana keadaan Naila, Sus? Bapak sama Ibu udah kita kasih obat penawar racun, Pak. Terima kasih. Tapi Bapak perlu istirahat. Saya nggak butuh. Tapi maaf Pak, saya tidak bisa mengizinkan Bapak. Lebih baik Bapak berbicara langsung sama dokter. Misi ya, Pak? Maksud kamu, Aska nggak selamat? Iya. Dia kena gigitan ular dan pasti sekarang nggak bakal selamat. Siapa yang bisa bertahan dari bisa? Apalagi kobra. Dan kamu ibu yang sangat buruk.
anak kamu sendiri mati di tangan kamu. Aska nelfon. Tapi gimana mungkin Edwin bilang Aska nggak selamat? Kenapa nggak diangkat? Siapa? Halo? Kamu pasti tahu tentang yang terjadi sama saya. Berarti Aska masih hidup. Aku bukan pembunuh anakku. Hendra nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu apa? Jawab saya. Nggak boleh tahu apa? Apa yang kamu sembunyiin dari saya, dari Bos Hendra? Saya nggak rahasiain apa-apa dari kamu. Lagian kamu tuh siapa sih? Seenak-enaknya merintah saya kayak gitu. Saya akan terus awasin kamu. Dan ingat, gak ada yang bisa lolos dari pengawasan saya. Aska. Gimana keadaan Pak Aska? Kamu kenapa kalau mau ngelakuin sesuatu nggak pernah pikir panjang? Nekat, bodoh namanya. Tidur. Aku malah marah-marah sih. Ini karena keadaan kamu. Kamu pikir kamu kebal? Kamu bisa kehilangan nyawa kamu, tau nggak? Apa ditolongin bukan terima kasih, malah marah-marah. Ini karena salah kamu sendiri. Untung ada penawarnya di rumah sakit ini. Tapi kan Bapak juga nggak boleh terlambat, Pak. Bisa ular di tangan Bapak itu harus segera dikeluarin dan saya nggak tahu cara lain. Saya kan niatnya cuma nolongin Bapak. Itu bukan nolongin, tapi store nyawa kamu. Betain banget sih. Tolongin malah marah-marah. Tolong berikan pelayanan terbaik buat Naila, dok. Pelayanan-pelayanan VIP yang terbaik di rumah sakit ini. Baik, Pak Aska. Pak Aska juga sebaiknya recovery dulu ya, Pak. Agar kami dapat melakukan observasi setelah melakukan suntikan antivenom. Apa ada reaksi analfilatif dalam tubuh Bapak? Saya nggak butuh recovery, dok. Sebaiknya jangan dulu terlalu banyak bergerak ya, Pak. Untuk membantu efektivitas suntikan antivenom dan juga menghambat sebaran racun bisa yang mungkin masih tersisa di tubuh Bapak.
Baik dok, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Tapi kalau nanti masih ada keluhan lagi, nanti hubungin kami Pak. Ya. Pasca kenapa selalu bilang gak punya waktu? Padahal ini untuk keselamatan nyawa Pasca sendiri. Pasca pernah bilang sama saya, kalau saya akan kehilangan Bapak. Pasca tolong jawab, Pak. Saya butuh Bapak jawab. Bapak bicara bukannya diem kayak gini. Jaga diri kamu. Selamat tinggal. Pasca! Pak, Pasca maksudnya apa sih, Pak? Pak, Pasca! Jantung normal. Semua baik, bagus. Tapi dia butuh istirahat. Permisi. Yo. Kamu nggak lupa ingatan kan? Kamu masih ingat sama aku kan? Gimana aku bisa lupa teman cerewet kayak kamu? Yo. Finally kamu udah sadar, Yo. Aku takut banget loh. Kamu tuh lama banget komanya. Aku bisa koma kalau kamu tekan aku kayak gini terus. Yo. Aku sama Tante Tamara bener-bener khawatir banget sama kamu. Tapi sekarang kamu udah sadar. Kamu inget ya kata dokter, kamu harus banyak istirahat. Biar gak sia-sia aku jagain kamunya. Well, Naila nggak datang jenguk aku. Kenapa nggak dijawab sih? Padahal teleponnya udah aktif. Come on, Aska. Kamu nunggu saya apa mayat saya? Aska, luka kamu gimana? Hah? Lepasin! Kamu diciptakan bukan buat jadi manusia ya? Gak pernah puas nyakitin saya. Sekarang bilang apa saya? Kenapa kamu gak berdoa dari dulu puluhan tahun yang lalu semenjak pisah sama kamu? Buat saya mati. Kamu dengar mama dulu. Mama harus jelasin sama kamu. Mama ngertiin mama, Aska. Mama tuh sayang sama kamu. Belum puas kamu nyakitin saya. Dari kecil kamu bikin saya menderita. Sekarang kamu pengen saya korbanin juga. Kamu dengerin mama dulu. Mama tuh bahagia ketemu kamu, Aska. Kamu harus tahu itu. Gak ada bahagia dalam kamu saya. Seharusnya saya nganggap kamu udah bener-bener mati. Kamu gak tahu rasanya jadi mama.
Apa yang Mama rasain? Apa yang harus Mama korbanin? Kamu gak tahu. Saya nggak peduli sama kehidupan kamu. Kamu yang bikin kayak gini sekarang. Kamu tahu nggak? Gak gampang hidupin hati yang udah mati. Setelah sekian tahun, hati saya udah mati. Udah gak pernah tahu artinya cinta. Kamu pikir itu gampang? Itu gak gampang sama sekali. Mama salah, Aska. Mama memang salah sama kamu. Ini tuh semua demi Gio. Mama harus milih salah satu di antara anak Mama dan Hendra maksa Mama. Mama ngelakuin ini cuma buat nyelamatin Gio, Aska. Mama udah gak ada pilihan, nak. Tapi saya yang kamu pilih buat mati. Begini Pak, ada yang mau mencelakai saya dan teman saya. Dan orang itu sama dengan orang yang dulu pernah mencelakai mama saya. Saya sudah capek dengan janji-janji kamu. Kamu akan bayar mahal atas pengkhianatan kamu. Sebentar lagi. Saya mau dibawa kemana, Sus? Sus. Udah diam. Suster. Udah diam. Sus. Apa-apaan ini? Saya mau dibimbing. Lepasin saya. Bapak udah bikin saya percaya sama Bapak. Bapak pantas mendapatkan hukuman yang sangat berat. Bapak gak pantas dapat cinta saya.